ihsan. Kalau ini disebut amal, amaliyah, maka seseorang haruslah memiliki satu perspektif di balik amaliyahnya, haruslah i'timad billah. Bersandar, mengandalkan billah, Allah. Karena Allah lah pencipta amal, amal itu makhluk. Jangan sampai kita itu mengandalkan amal, karena amal hanyalah sebuah instrumen yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beramal. Maka ketika kita melakukan amaliyah, jangan sampai kita ini i'timadnya kepada amal, tapi i'timadnya kepada khaliqul amal, yaitu pencipta amal. Nah, pencipta amal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amaliyah, apakah itu amaliyatul Islam, apakah itu amaliyatul iman, apakah itu amaliyatul ihsan, sehebat apapun kita tidak akan pernah mengandalkan itu semua, dan tidak akan pernah bisa kita andalkan, dan kita harus tetap semuanya i'timad billah. Amaliyatul Islam ini li islahidz dzawahir, untuk menata kehidupan lahiriah kita. Karena itu wilayahnya tadi kita sebut dengan syariah. Semua yang diatur adalah hubungan ruang, waktu, fisik, penjuru, warna, bentuk. Karena diri kita memang punya aspek lahiriah yang butuh komunikasi terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi itu tidak cukup kalau tidak ada amaliyatul iman. Amaliyatul iman ini adalah li islahil bawatin, menata kehidupan batin. Orang menata kehidupan batinnya, jiwanya, hanya berpijak pada aspek syariatnya saja, dia tidak akan tertata ketika menghadap kepada Allah. Dan dimensi-dimensi lahiriahnya ketika berinteraksi dengan makhluk Allah, maka interaksinya interaksi yang semu. Contoh, seseorang berinteraksi secara sosial, itu adalah interaksi alam lahiriah. Berkawan, bersahabat, berteman, berorganisasi, itu yang disebut dengan hablum minan nas. Tapi ingat, hablum minan nas itu didahului hablum minallah. Itu wilayah batiniyah. Kalau seseorang berkomunikasi dengan sesama tetapi tidak ada hablum minallah, batinnya tidak hidup, maka komunikasinya, hablum minan nasnya sangat semu dan terbatas. Hanya terbatas pada kepentingan-kepentingan duniawi lahiriah belaka. Nah, di sini ada islahul bawatin. Ada di dalam diri kita ini bukan sekadar wilayah batin, tapi butnul bawatin, batinnya batin, atau sirrul bawatin. Makanya wilayahnya adalah ihsan. Ihsan ini li islahi sirril bawatin, menata rahasia hakikat batin. Karena di dalam diri kita memang ada hakikat batin itu yang butuh berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, beribadah melalui amaliyah ini. Nah, disinilah ini disebut di wilayah li islahidz dzawahir ini,
amaliyahnya namanya ibadah. Wilayah batin kita namanya ubudiyah. Wilayah rahasia batin kita amaliyahnya namanya abudah atau ubudah. Ubudah atau abudah. Tiga hal ini menjadi satu frame yang menghantarkan diri kita melalui amaliyah ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah sarana semua yang diciptakan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ya untuk kita. Apa ibadah itu? Ibadah itu anta'budahu, hendaknya engkau menyembah Allah. Biasanya wilayah syariah ini, wilayah ibadah ini, wilayah yang berhubungan dengan jaza, pahala, ya, al-jannah, surga misalnya. Ini wilayah-wilayah yang berhubungan dengan ibadah. Makanya ketika seseorang diberi motivasi, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya. Maka itu adalah taghyir. Di situ seakan-akan manusia memiliki potensi untuk merubah. Tetapi ayat itu diawali dengan innallaha, sesungguhnya Allah yang merubah Allah. Maka di wilayah inilah adalah wilayah yang berhubungan dengan ayat tersebut. Amaliyahnya zahiriyah, melalui perencanaan, pemikiran, penyiapan dan seterusnya. Ini wilayah syariah. Ubudiyah, naik lagi kita dari sekedar beribadah. Seseorang menyadari batinnya kalau beribadah saja akan kering. Lalu bagaimana ibadahnya batinku? Oh, ini namanya ubudiyah. Ubudiyah ini sudah naik lagi, antak sudahu. Hendaknya engkau menuju kepada Allah. Anda bisa membayangkan secara psikologis seseorang yang sedang, atau Anda sendiri, sholat. Ya Allah, aku menuju kepadamu. Ketika Anda wudhu, Tuhan, aku menuju kepadamu. Kenapa? Ya karena harapanku adalah Engkau. Ini namanya ubudiyah. Engkau gak ingin dengan pahala dan surga dan segala kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Tuhan, aku hanya ingin ridho dan cintamu. Aku tidak ingin makhlukmu. Ini mulai antak sudah. Jadi wilayah batin kita. Maka rahasia batin kita semakin menanjak di wilayah paling dalam. Disinilah ada yang disebut antasyhadah. Hendaknya engkau menyaksikan Allah. Ini memang wilayah rahasia batin yang namanya ubudah atau budah. Inilah yang berhubungan menyembah, menuju, menyaksikan. Tapi tiga-tiganya harus hidup, saling berkelindan, saling mendukung, saling memunculkan, saling mengoreksi, saling mencerahkan. Ibadah
ubudiyah, abudah. Inilah dimulai seseorang memasuki wilayah thariqah. Dan wilayahnya kelak akan melahirkan namanya al-ma'rifah. Di sini wilayah syariah. Syariah, thariqah, ma'rifah. Apa yang dibuahkan oleh ini semua adalah al-haqiqah. Dunia hakikat. Dan ini harus hidup ketika hal ini, karena akan terus menerus seseorang diperintah oleh Allah menjalani seluruh aturan ini. Agar apa? Agar kita itu mengenal yang disebut Islam kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Dengan apa? Bil Islam, wabil iman, wabil ihsan. Inilah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya bertasawuf, bertariqah, bersyariah, ini satu keniscayaan ketika kita menjalani sebuah proses perjalanan suluk, menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah dengan anta'budahu ibadah, menyembah dengan ubudiyah, menyembah dengan ubudah atau abudah. Tiga hal inilah proses kita berbakti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sampai pada bagaimana sesungguhnya awal seseorang melaksanakan proses ibadah atau amaliyah yang berada dalam tiga dimensi ini. Jadi ketika seseorang mengamalkan wilayah Islam, maka pertama kali mesti tiga hal ini dijadikan prinsip utama. Ini sistematika yang dibikin oleh Syekh Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani. Islam ini pertama kali bitaubah. Orang sulit menjalankan syariah, amaliyah lahiriah, kalau tidak ada proses yang disebut taubah. Secara khusus taubat akan dibahas di dalam bab-bab secara tersendiri. Yang kedua, bittaqwa, dengan ketakwaan. Kenapa? Karena seseorang yang bertaubat tanpa di breakdown dengan ketakwaan, maka dia akan mudah kembali pada maksiatnya. Yang ketiga, dengan bil istiqamah. Istiqomah itu maknanya konsisten, baik secara lahir maupun